Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan dakwah mengenai peran komunikasi proaktif dalam pembentukan etika publik masyarakat madani perspeksi Al-Quran. Di era digitalisasi ini, perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih, dibuktikan dengan lahirnya revolusi industri 4.0. Perkembangan dan kemajuan tersebut mampu memeratakan benteng yang melindungi berbagai ideologi, kultur, budaya, dan agama dalam kehidupan yang plural. Kemajuan teknologi ini tentu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa teknologi sangat mempengaruhi rasa kemanusiaan dan empati manusia yang hampir akan menuju ke arah dehumanisasi, seperti hilangnya rasa kepedulian, sosialisasi atau individualis, intoleransi antaragama, dan maraknya kriminalitas baik di dunia nyata maupun di dunia media berupa ujaran kebencian atau hate speech dan berita bohong atau hoax. Oleh karenanya, perlu adanya langkah untuk mengendalikan masalah sosial ini dalam rangka membebaskan manusia, dalam rangka menunjang tinggi martabat kemanusiaan dari ketimpangan sosial, keangkuhan teknologi, pemasaran, dan penindasan atau diskriminasi. Jejak sejarah Islam mencatat Madinah sebagai kota yang membentuk masyarakat Islam, atau yang difahami sebagai masyarakat madani, masyarakat yang beradab atau tamadun, tertata dan hidup bersama dalam kedamaian. Untuk merawat keragaman dalam hidup bersama, memasang sangat dibutuhkan semua pihak dalam mewujudkan kedamaian. Salah satu yang mendasar adalah kesepakatan mengenai etika dalam kehidupan. Kota Madinah yang dikenal sebagai kota yang berperadaban dan modern secara historis merupakan hasil proses perkembangan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah. Sebagai ciri masyarakat beradaban di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad adalah model masyarakat yang harus direalisasikan oleh umat Islam, seperti kehidupan sosial yang terorganisir dan teratur, serta dengan sikap kepemimpinan Nabi yang memposisikan dirinya seperti halnya Rasul-Rasul yang lain dan bukan seorang raja yang dapat berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Muhammad mengangkat senjata untuk mempertahankan keyakinan dan tidak mengubah orang-orang kepada keyakinannya. Dalam bahasa Kunto Wijoyo, dakwah Nabi bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dengan komunikasi proaktif yang bertumpu pada nilai-nilai humanisasi, liberalis, dan transdesensasi, sehingga dengan komunikasi proaktif ini tidak sekedar mengubah demi perubahan, akan tetapi berdasarkan cita-cita etika dan proaktif tertentu, dalam arti merealisasikan kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakat. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur dan diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya upaya inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi, dan teknologi. Sistem sosial yang baik akan sesama serta pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Adapun peran komunikasi proaktif yang diimplementasikan dalam pembentukan masyarakat madani yang terbagi ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama yaitu dimensi humanisasi. Humanisasi diartikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Tujuan humanisasi memanusiakan manusia setelah mengalami dehumanisasi. Yang pertama, kesadaran kelas sosial. Kesempurnaan yang diberikan kepada manusia berupa akal, maka manusia memiliki potensi untuk melakukan perubahan yang lebih baik serta mampu memberikan manfaat yang besar manakala itu dilakukan dalam rangka kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia tidak mempergunakan akal yang diberikan dengan ketentuan agama, maka manusia akan hidup dalam taraf lebih rendah dari hewan. Yang kedua, membela yang lemah. Orang mukmin yang ekonominya yang kuat harus memberikan bantuan kepada orang mukmin yang ekonominya lemah. Demikian pula orang-orang Arab yang menyatakan diri masuk Islam dan datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta benda, maka mereka diberikan tempat tinggal
dan bantuan makanan dari kaum Ansar, sementara Nabi Muhammad SAW menyediakan untuk mereka tempat tinggal di masjid Nabi yang disebut Sufab. Kaitannya dengan tolong-menolong, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan, dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikan kepada orang yang kekurangan bekal. Yang ketiga, musyawarah bersama. Sebagaimana piagam Madinah, sumber utama ajaran Islam juga menyariatkan musyawarah sebagai salah satu ajaran pokoknya, namun tidak menyebutkan bentuk dan sistem musyawarah, akan tetapi hanya menyebut bahwa orang-orang yang selalu melakukan musyawarah sebagai umat terpuji. Yang terakhir, toleransi beragama. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana Islam mengajarkan upaya umat Islam untuk melakukan hubungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu dimensi liberalisasi. Liberalisasi dimaknai upaya membebaskan manusia dari kekejaman manusia, dari kemiskinan struktural, keungguhan teknologi, dan pemesaran serta penindasan. Hakikatnya manusia harus dibebaskan dari struktur sosial yang tidak adil dan tidak memihak kepada rakyat yang lemah. Liberalisasi sebagai langkah dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Liberalisasi berbeda dengan liberalisme. Anti diskriminasi. Dalam menjalankan tugas dakwah, tidak diperkenankan dalam melakukan diskriminasi sosial terhadap orang yang didakwai. Nabi tidak hanya memberikan kehormatan bagi tingkatan orang elit saja, namun terhadap orang yang kelas bawah dan lemah juga. B. Mudah memberi maaf. Rasulullah memiliki sifat kemurahan hati. Dengan sifat murah hati ini membuat banyak orang yang memusuhinya berbaik memeluk Islam, bahkan bukan hanya sekadar menjadi pengingat Nabi, namun menjadi pembela Nabi yang taat dan setia kepada Nabi. Sifat kemurahan hati beliau tertulis dalam sejarah ketika kota Mekah telah dikuasai oleh Nabi. Maka yang pertama kali dilakukan adalah memberi ampun dan maaf kepada semua lawan dan penantangnya. C. Kebebasan masyarakat. Tegak dan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW didasarkan atas prinsip kebebasan. Agama Islam tidak mengenal istilah diskriminasi antar penganut agama. Islam sangat menghargai keyakinan seseorang dan tidak boleh mencela atau membenci keyakinan dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, yaitu dimensi transendensi. Transendensi sebagai upaya menuju tujuan hidup manusia agar bisa hidup dengan baik dan dengan bermakna. Dimensi transendensi ini bertujuan untuk membersihkan diri kita dengan meningkatkan kembali nilai-nilai ketuhanan yang telah menjadi bagian dari fitrah manusia. A. Peningkatan iman dan takwa. Ketakwaan ditetapkan sebagai asas pemerintahan negara Madinah. Asas ini sekaligus sebagai asas hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip takwa ini telah dirumuskan dalam ketetapannya, yaitu dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Pasal 20. B. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Orang-orang mukmin yang bertakwa dalam sikap dan perbuatannya hendaklah berpedoman kepada petunjuk dan terbaik yang paling lurus. Tiada lain yang dimaksud adalah pedoman kepada wahyu Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. C. Meyakini Rasulullah sebagai pemimpin atau utusan Allah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah disambut dengan gembira, namun ada juga yang tidak senang karena merasa iri dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin di Madinah. Di antara orang-orang yang tidak meningkatkan keberadaan Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia seorang munafik yang bergabung dengan kelompok Yahudi dan menginginkan dirinya sebagai pemimpin di Madinah. Dakwah tentang peran komunikasi proaktif dalam pembentukan etika publik masyarakat madani. Perspektif Al-Quran yang bisa saya sampaikan, di mana di era globalisasi ini perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih. Maka dari itu kita harus tetap mempertahankan etika-etika yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana kesadaran kelas sosial, terus membela yang lemah, yaitu saling tolong menolong,
musyawarah bersama untuk menyelesaikan masalah, toleransi antar beragama, anti diskriminasi antar agama, dan mudah memaafkan antar sesama umat muslim. Terus kebebasan masyarakat untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing, dan peningkatan iman dan takwa, dan seterusnya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dasar dari umat muslim itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.